Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Berita pertama, Israel pada Senin 3 Juni mengumumkan kematian 4 tawanan yang ditahan di Gaza. Banyaknya sandera yang tewas ini sebagai bentuk keraguan terkait rencana gencatan senjata. Padahal Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah menyerukan rencana gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera. Sebelumnya pada hari Senin, tentara mengatakan telah menemukan jenazah para medis bernama Dolev Yehud di Israel yang dianggap sebagai sandera tetapi terbunuh pada 7 Oktober. Media Israel mempertanyakan sejauh mana pidato gencatan senjata Biden dan beberapa rincian penting dikoordinasikan dengan tim Netanyahu. Selain itu termasuk berupa lama gencatan senjata akan berlangsung dan berapa banyak tawanan yang akan dibebaskan serta kapan diselesaikan. Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mengkritik langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam PP nomor 25 tersebut terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Koordinator Jatam Nasional Melki Nahar menyebutkan pemberian izin usaha tambang untuk ormas bukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau terkait pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, dia menilai bahwa penerbitan PP tersebut lebih memiliki tujuan politik, yakni menjaga pengaruhnya setelah lengser dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah ternyata dibayar 3,1 miliar rupiah untuk mendampingi Syahrul Yassin Limpo atau SYL di kasus korupsi Kementerian Pertanian. Hal itu diungkapkan Febri Diansyah dalam sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin 3 Juni. Adapun Febri pernah menjadi pengacara SYL saat awal kasus korupsi yang menjeratnya pada Agustus 2023 lalu. Febri sendiri mengaku melalui managing partner Visi Law Office telah menerima uang sebesar 3,1 miliar rupiah saat mendampingi SYL dalam proses penyidikan di KPK. Dari hal itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK mendalami penerimaan uang Febri selaku ex-pengacara SYL di proses penyelidikan dan awal penyidikan. Namun Febri enggan mengungkap secara detail jumlah penerimaan honorarium tersebut. Penerimaan uang ini terus didalami JPU KPK lantaran diduga uang tersebut untuk membayar jasa hukum yang dikumpulkan dari patungan para pejabat di Kementerian Pertanian. Di awal pemerintahan Prabowo Subianto, kemungkinan Indonesia akan mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke rumah sakit atau RS di Indonesia. Mereka yang dievakuasi ialah warga Gaza yang membutuhkan bantuan medis akibat terkena serangan Israel. Kepastian itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi seperti dikutip dari Kompas.com pada Senin 3 Juni. Retno Marsudi membenarkan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia siap mengevakuasi 1.000 warga Palestina yang terluka akibat serangan Israel untuk dirawat di rumah sakit di Indonesia. Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri atau Menlu Retno Marsudi mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkannya. Retno menyampaikan saat ini proses persiapan sudah berjalan, hanya saja memang persiapan-persiapan terkait dengan rencana tersebut masih memerlukan waktu. Misal saja mencari cara mengeluarkan korban serangan Israel dari wilayah Gaza. Namun kata Retno, evakuasi korban perang Gaza itu kemungkinan baru bisa terwujud di bawah pemerintahan presiden terpilih. Saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi terkait hal tersebut.
Tiga hakim Mahkamah Agung atau MA yakni Profesor Dr. Julius sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota 1 Dr. Yudi Martono, dan Hakim Anggota 2 Dr. Carah Bangun dilaporkan ke Komisi Yudisial atau KY. Ketiga hakim itu dilaporkan karena mengubah syarat calon kepala daerah. Ketua Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi atau Gradasi Abdul Hakim menilai, ketiga hakim yang memutus perkara itu telah melakukan keberpihakan. Sebab kata Abdul, putusan tersebut sangat tergesa-gesa. Di mana putusan ini masuk ke Mahkamah Agung tanggal 22 April, kemudian penunjukan hakim tanggal 27 Mei, dan diputuskan 29 Mei. Menurut dia, putusan itu harusnya memakan waktu yang lama bahkan hingga 50 bulan. Sehingga dia menduga adanya praktik lain dari putusan MA mengubah batas usia calon gubernur.